Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertama kali bertemu dengan saya, yaitu Agus Sugianto. Kali ini saya hanya sendirian saja mencoba melakukan siaran langsung. Kalau sebelumnya saya berdua dengan teman saya melalui kanal YouTube-nya yaitu Apoy Madura, saya sekarang mencoba live siaran langsung melalui Facebook, yaitu pada momen kali ini. Tapi sebelumnya, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin karena masih dalam suasana lebaran. Kali ini saya akan membahas tentang permainan, yaitu permainan jadul, permainan tempo dulu pada waktu saya masih kecil, pada waktu saya masih anak-anak dulu. Nah, permainan tempo dulu itu ada beberapa kelebihan dari permainan tempo dulu, dan permainan ini akan saya hubungkan dengan yang lagi ngetren saat ini, yaitu tentang profil pelajar Pancasila yang terdapat dalam kurikulum Merdeka. Telah kita ketahui bahwa yaitu kurikulum Merdeka yang tercantum dalam keputusan Kemendikbud, yaitu nomor 22 tahun 2020 tentang profil pelajar Pancasila yang terdapat dalam rencana strategis Kementerian Kebudayaan, Kemendikbud, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020 sampai 2024, di mana dalam kurikulum Merdeka tersebut diketengahkan yaitu profil pelajar Pancasila, di mana diharapkan anak didik kita akan mencerminkan 6 profil yang semuanya bertumpu pada nilai-nilai luhur Pancasila. Keenam profil tersebut diantaranya adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi diharapkan pelajar kita nantinya, anak didik kita nantinya adalah profil yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini sudah sesuai karena negara kita sudah ada beberapa agama yang diyakini dan dianut. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu berkebinekaan global. Jadi diharapkan anak didik kita nantinya walaupun menyerap beberapa budaya-budaya global yang datang dari luar, tapi hendaklah anak didik kita diharapkan tetap menjunjung adat, tradisi, budaya-budaya lokal sendiri, dengan cara juga menyaring budaya-budaya luar dengan budaya lokal tersebut, sehingga budaya lokal tetap lestari.
Terus berikutnya adalah bergotong royong. Jadi anak didik kita diharapkan bisa bergotong royong, merupakan ciri, ini sudah ciri masyarakat Indonesia, yaitu bergotong royong. Telah kita saksikan bersama di pedesaan ketika membuat rumah, membuat masjid, rumah ibadah lainnya, itu tidak lepas dengan acara gotong royong yang hampir tidak kita dapatkan di negara-negara lainnya. Itu profil yang ketiga bergotong royong. Profil yang keempat adalah mandiri. Jadi diharapkan pelajar kita nanti itu bisa mandiri dalam artian dia sangat tidak bergantung kepada orang lain. Dia ketika mandiri, ketika dia sudah berada di tengah-tengah masyarakat, nantinya diharapkan dia sudah bisa melepaskan ketergantungannya terhadap orang-orang lain juga. Mandiri dalam artian dia sudah bisa menjalani kehidupan dengan pengetahuan, dengan keahlian yang telah dia miliki. Terus berikutnya adalah berpikir kritis. Jadi pelajar kita diharapkan nanti mempunyai pemikiran yang kritis, tapi dengan catatan masih memperhatikan, walaupun kita kritis tidak sembarangan, tapi tetap menghatikan norma-norma dan etika adat ketimuran. Jadi tidak anti kritik intinya. Terus yang terakhir adalah kreatif. Ini profil yang keenam, kreatif. Jadi diharapkan nanti pelajar kita nantinya adalah pelajar yang menunjukkan kreativitas. Jadi dia juga bukan hanya pemakai teknologi, pemakai dan sebagainya, tapi diharapkan dia juga bisa mengembangkan kreativitasnya. Nah, sekarang 6 profil pelajar Pancasila tersebut bagaimana jika dikaitkan dengan keberadaan permainan saya tempo dulu dibandingkan dengan permainan anak-anak zaman sekarang. Sebelumnya mari kita telaah dan kita bahas satu persatu ciri-ciri dari permainan saya waktu kecil dulu. Waktu kecil dulu hampir semua permainan anak-anak sebaya saya dulu tahun 70-an. Yang pertama, permainan itu jelas sudah ada unsur ketangkasan di situ. Ada unsur ketangkasan, ya, ada unsur melatih kebugaran, jasmani, otot, sudah ada jelas itu sudah. Itu ciri yang pertama dari permainan tempo dulu. Kemudian ciri yang kedua, permainan tempo dulu itu mengajarkan kolaborasi, yaitu bekerja sama dengan teman sepermainan, mengajarkan kekompakan. Ini kolaborasi, ini mengajarkan kekompakan. Terus ciri berikutnya, permainan tempo dulu ada permainan di mana di dalam permainan diselipkan ilmu-ilmu pengetahuan. Misalnya matematika, berhitung. Tuh, dengan permainan kita juga bisa mengasah otak, menyelipkan pengetahuan berhitung di situ. Permainan tempo dulu ini. Jadi ada asah otak. Terus berikutnya permainan tempo dulu itu juga mengajarkan kreativitas. Sambil bermain, kita mengasah kreativitas, kita bisa menciptakan
suatu produk barang. Itu kalau permainan tempo dulu. Selain itu juga permainan tempo dulu mengajarkan kita berinteraksi dengan teman sepermainan. Jadi itulah beberapa ciri-ciri permainan tempo dulu. Nah, permainan sekarang bisa kita lihat. Permainan sekarang hampir permainan sekarang dari zaman dulu, zaman game, kemudian sampai kepada sekarang, kemudian beralih kepada PlayStation, dan sekarang beralih pada HP Android. Rata-rata permainannya yaitu permainan game online, nyusun seperti balok-balok itu, perang robot itu dan sebagainya. Nah, di mana unsur yang dominan ketika para anak-anak kita sudah melakukan permainan sekarang biasanya adalah makin menonjol sikap individualismenya. Sikap individualisme yaitu sikap mementingkan diri sendiri. Jadi kita lihat ketika anak sekarang kusuk bermain game, ketika ada tamu di rumahnya, mengucap salam, dia husuk, dia tidak memberikan respon, dia tetap husuk dengan permainannya. Ketika naik bus misalnya, husuk dengan permainannya, dia tak bertegur sapa dengan sesama teman duduknya di bus. Itulah ciri-ciri permainan sekarang yang rata-rata sudah hampir tidak ada rasa lagi saling silaturahmi, tegur sapa. Jadi ketika husuk bermain terus tanpa peduli dengan lingkungan sekitar. Beda dengan permainan tempo dulu. Jadi tetap ada interaksi. Nah, sekarang akan saya bahas satu persatu permainan yang pernah saya mainkan dulu pada waktu SD, pada waktu masih anak-anak. Tapi ada beberapa permainan yang dulu saya mainkan itu sudah ada di beberapa mata pelajaran khususnya PJOK. Contoh yang pertama misalnya adalah permainan bola kasti. Jadi sekarang sudah masuk di pelajaran Jaskes, pendidikan jasmani dan kesehatan, atau PJOK, pendidikan jasmani olahraga kesehatan. Pasti sudah ada di mata pelajaran PJOK, sudah diajarkan di kelas 4, 5 dan 6 sudah ada mata pelajaran bola kasti. Ya, bedanya kalau saya dulu bermain kasti itu buat bola kastinya dari kertas, atau terlebih dahulu dikasih batu kecil, kemudian batunya dililit oleh kertas-kertas, kemudian setelah itu baru dililit dengan plastik, lalu dikasih karet. Itu bedanya, hanya bolanya bikin sendiri. Jadi kalau sekarang bolanya udah ada, tinggal beli. Tapi kalau saya tempo dulu bolanya bikin sendiri. Ini bedanya kan. Kalau dulu kita mau main kasti ada kreativitas di situ. Kreativitasnya apa? Kita menciptakan bola sendiri, mencari karet, plastik dan sebagainya. Kadang-kadang kalau tidak ada karet waktu itu langsung kasih tali rafia saja.
Ada kreativitas di situ. Sedangkan sekarang tinggal beli sudah dapat bola kasti, bedanya. Nah, unsur kreativitas sudah ada dalam profil pelajar Pancasila. Itu udah ada sekarang bola kasti, ada dulu ada, sekarang juga ada. Terus juga ada permainan yang sama ya mainkan dulu, yaitu gobak sodor. Bahasa Maduranya seludur. Ini permainan tempo dulu juga gobak sodor. Ini juga masuk ranah pembelajaran PJOK, pendidikan jasmani kesehatan. Ada materinya, materi permainan gobak sodor. Bahkan ada lapangannya segala di sekolah, main gobak sodor. Tapi kalau saya dulu waktu kecil main gobak sodornya yaitu di jalan raya, menggunakan area jalan raya. Dulu kan jarang mobil, jadi ada yang jaga pas jam 11 malam ke atas ya, jalan raya kita pakai apa itu, batu bata putih buat garisnya, sudah jadilah bermain gobak sodor di jalan. Ini baik zaman dulu atau zaman sekarang ini masih ada gobak sodor. Nah, terus ada juga permainan tempo dulu yang jarang sudah saya saksikan, yaitu bermain benteng. Permainan benteng ini adalah mengajarkan teamwork, kekompakan, kerjasama. Ya, visualisasi pada waktu perang, ada temannya yang menjaga benteng, ada teman yang lainnya itu mau merebut benteng musuhnya. Jadi mengajarkan siasat, taktik. Ada kreativitas di situ. Ada kreativitas, ada teamwork, ada kolaborasi. Nampak nilai-nilai profil Pancasila ada di permainan benteng itu. Karena ada kerjasama, ada kolaborasi dengan teman, ada rasa gotong royong dengan teman. Dah di situ benteng. Itu mengajarkan siasat, taktik itu juga. Terus berikutnya ada juga permainan yaitu pesapian papa. Ini permainan pesapian papa ini adalah permainan waktu saya kecil dulu dari pelepah pisang atau tangkai pohon pisang itu, pelepahnya kemudian kita ambil, kita bentuk, kita tekuk sehingga menyerupai sapi tunggangan kayak kuda itu. Jadi ditunggangi di situ, kemudian dibikin seperti hewan menyerupai sapi, ada telinganya, ada mulutnya, kemudian bahkan kasih semacam daunnya untuk rumput. Kemudian dari leher pelepah pisang tadi kemudian dikasih tali, dikalungkan ke pundak, dililit ke ekor. Jadi kita pura-pura menunggang. Ini namanya adalah permainan pesapian papa. Nah, permainan ini apa? Mengajarkan kreativitas, kreatif. Terpenuhi unsur profil pelajar Pancasila yang keenam, yaitu kreatif. Membuat produk, membuat barang dari pelepah pisang hingga menjadi dibentuk, hingga menjadi seperti hewan, apakah itu kuda, apakah itu sapi, kemudian kita tunggangi. Ada kreativitas di situ, ada unsur kreatif menciptakan produk atau barang. Dihias
Ya bergantung kepada masing-masing kreativitas anak yang membuat. Makin ada kreasinya, seninya, dihias segala macam. Mulutnya dikasih semacam rumput, kemudian talinya juga dihias, rafianya dibuat macam-macam, kadang-kadang ekornya juga dihias macam-macam. Nih, terus ada juga bahkan Pesapian Papa ini ada peribahasa Madura yang memakai istilah Pesapian Papa ini, yaitu akantah Pesapian Papa. Ibarat seperti ya sapi-sapian, hewan miniatur dari sapi yang dibuat dari pelepah pohon pisang. Peribahasa ini biasanya diucapkan kepada mereka-mereka yang tidak punya pendirian, ikut-ikutan. Jadi sapi mainan tersebut kan bergantung kepada yang nunggang, ke barat, ke timur. Jadi ini diucapkan kepada mereka-mereka yang ikut-ikutan tanpa punya pendirian. Terus permainan berikutnya ini, yaitu ada permainan namanya penteng. Udah langka ini. Permainan jadul yang sudah jarang saya temukan lagi. Baik di lingkungan sekitar kediaman saya, termasuk juga di lingkungan sekolah saya sekarang. Hampir tidak ada permainan benteng ini. Penteng. Peran penteng yaitu kita dibuat dari balok kayu sembarang lah. Kayu, kebanyakan kayu-kayu yang agak ringan, misalnya kayu daun pohon kelor bisa, itu dibuat agak terlalu berat, kayunya agak ringan, dibuat dua. Satu batang kayu itu agak panjang, kemudian dibuat batang kecil anakannya, penteng itu. Kemudian cara permainannya, anakan yang kecil itu ditaruh di dalam tanah yang berlubang. Di dalam tanah yang berlubang. Mengapa dinamai penteng? Karena dipukul ujungnya itu namanya menteng, bahasa Maduranya. Sehingga dinamakan penteng. Ketika dipukul ujungnya, otomatis anakan kayu tersebut mencolot ke atas. Nah, saat mencolot ke atas itulah, nah, saya kasih ibarat saja biar jelas. Ini misalnya kayu yang besar, ini anakannya. Ini penteng. Nah, dipukul ujungnya seret, ini ke atas. Nah, ketika ke atas ini, kemudian kayu yang besar ini akan menerima ke bawah. Nah, kemudian jika mahir ini beberapa kali dilontarkan ke atas lagi, satu naik lagi, ke atas lagi, 2, 3, sampai dikejar. Nah, setelah itu baru entah bisa 5 kali, 10 kali. Setelah itu dipukul sampai jauh. Apa yang ada dalam permainan ini? Nah, permainan ini mengajarkan anak asa otak, yaitu matematika, yaitu kelipatan persekutuan terkecil, KPK. Ketika anakan kayu ini dipukul ujung naik ke atas, kemudian dipukul 1 kali, sejauh berapa? Nah, itu kemudian bisa kita hitung. Anakan yang kecil ini dihitung gini, ditaruh 1, 2, sampai sejauh yang dilempar, dikasih tanda itu. Nah, jika dipukul sampai 3 kali lontaran, kemudian dipukul, maka anakan benteng ini akan senilai kelipatan 3.
Jadi 3, setelah 3 6, setelah 6 9, 9 12, seterusnya. Ini mengajarkan KPK pada anak. Kemudian dipukul 7 kali. Kelipatan 7, 14, 21, 28. Begitu seterusnya. Dipukul 10 kali, kelipatan 10, 10, 20. Bagaimana cara gamenya? Pemenangnya ditentukan. Nilai tertinggi misalnya 1000, yang mencapai 1000 lebih dulu itu pemenangnya. Apa tidak luar biasa? Jadi anak kecil umur berapa tahun sudah diajarkan kelipatan dengan permainan. Luar biasa. Jadi ketika dia masuk di SD udah nggak canggung lagi dengan KPK. Karena dia sudah akrab dengan bilangan-bilangan kelipatan. Dari penteng ini. Sulit kan. Misalnya sampai dipukul 13 kali. Berarti kelipatan 13. Dipukul 17 kali. Kelipatan 17. Sulit. Ketika sering bermain dia hafal dengan kelipatan. Jadi bermain sambil belajar. Apa tidak istimewa permainan dulu? Permainan penteng namanya ini. Jadi unsur olahraga jelas. Ada unsur ketangkasan di situ. Ada unsur ketangkasan, melatih otot, memukul, ada. Jadi sambil berolahraga, bermain, ada nilai belajar ilmu pengetahuannya tuh matematika, kelipatan, persekutuan terkecil. Nah, kemudian berikutnya setelah penteng ada permainan juga dulu, yaitu ngerap nyamplong. Camplong itu semacam kayak buah yang keras, bulat. Kalau pohon asam nggak keras, itu kayak batok, seperti pohon kelapa tapi bulat, tak kecil. Tapi itu biasanya dibuat bijinya di dalam itu dibuat minyak untuk dempul perahu. Itu nyamplong, bentuknya bulat. Kemudian nyamplong tersebut kemudian dibulat kayak bola kan, itu kemudian diiris sehingga menyerupai seperti ban mobil, kemudian di dalamnya, di yang kosong itu, bolong itu dalamnya kan ompong, diberi semen, diberi pemberat. Permainannya di mana? Permainannya kerap nyamplong ini biasanya dilakukan di tepi pantai. Pas air surut, itu akan membuat gundukan pasir yang tinggi, turunan. Nah, maka camplongnya itu yang kayak ban itu dikerap seperti karapan, ada karapan sapi, tapi itu yang dikerap itu camplongnya, nyamplong itu dari atas sampai ke bawah, ke finish, ada finishnya. Apa nilai positifnya? Di situ ada kreativitas. Yaitu bisa membuat produk, bisa membuat barang, yaitu berupa nyamplong. Cari kemana-mana pohon nyamplong itu. Karena di sini jarang, bahkan sampai ke Ambunten. Sampai ke Ambunten mencari pohon nyamplong itu, nyari pohon nyamplong ke Ambunten, cari pohon nyamplong yang besar. Karena semakin besar putarannya semakin cepat. Itu permainan saya waktu kecil dulu. Nyamplong.
kerap nyamplong. Terus berikutnya adalah permainan ada namanya dean-dean atau juga murso-muran. Jadi biasanya di halaman itu membuat kayak bujur sangkar itu. Jadi seperti susunan anak tangga. Nah, kemudian kita ada 5 anak tangga, kemudian di atas dikasih lingkaran besar. Cara permainnya kita melempar pakai biasanya pecahan genting, dilempar. Nah, bujur sangkar yang awal itu ketika ada pecahan genting kita, maka tidak boleh diinjak, kita melompati. Terus naik, pecahan gentingnya naik, setelah itu turun. Kalau dia bisa turun duluan berarti dia menang. Udah. Tuh. Mengajarkan apa ini? Ketangkasan di situ. Melatih otot, kecermatan, ketelitian, karena dia makin jauh lemparannya. Karena kalau dia keluar dari kotak itu diganti sama temannya. Jadi kehati-hatian ketika melempar genting. Kotak pertama, setelah itu naik ke kotak kedua, naik ke kotak ketiga, naik ke kotak keempat, naik ke kotak kelima, naik ke yang model lingkaran, semakin jauh kan. Kalau semakin jauh kan kita harus keakuratannya kita harus perhatikan. Itu mengajarkan keakuratan. Itu namanya dean-dean atau murso-muran. Mengajarkan keakuratan, mengajarkan konsentrasi. Bisa-bisa ketika melempar jauh melenceng, udah kalah, diganti sama temannya. Terus juga ada permainan juga yang tak kalah asiknya itu teke-teken. Di Madura itu namanya teke-teken, sembunyi. Ya, sama dengan kalau di Jawa itu namanya petak umpet. Ada di Madura, teke-teken namanya. Apa yang membedakan kalau petak umpet pada permainan dolanan anak-anak di Jawa, biasanya yang jadi itu biasanya menghadap ke belakang atau ditutup matanya, dihitung sampai 10, sampai 20, temannya sembunyi. Ngumpet istilahnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Setelah 10 temannya dicarinya yang sembunyi nyebar itu. Nih, kalau petak umpet yang rata-rata yang dimainkan oleh anak-anak di Jawa sana. Tapi di sini beda lagi. Selain unsur sembunyi, ada unsur yang lain, yaitu menyusun pecahan genteng. Jadi pecahan genteng disusun dari yang besar sampai terus seperti stupa candi itu. Makin kecil ke atas, di atas paling kecil. Nah, setelah disusun pecahan genting tadi sampai berbentuk stupa, kemudian tiap anak itu digilir melempar batu besar dengan jarak tertentu, melempar kepada pecahan genting tadi yang berbentuk stupa. Tuh. Ada 3 anak misalnya. Yang melempar anak yang pertama. Jika dia luput, dah bebas. Misalnya dia ngelempar, sebelumnya kan pinsut. 1, 2, 3 untuk gilirannya.
Jika lemparan anak pertama genteng roboh, maka anak giliran kedua yang harus membetulkan pecahan genteng tersebut. Membetulkan, setelah gentengnya betul, nah proses pembetulan genteng tersebut, anak yang lain itu sembunyi. Yang menyusun genteng ini tidak bisa mencari anak lain yang sembunyi sebelum pecahan genteng tersusun rapi kembali. Itu bedanya. Kalau yang dijawab pakai hitungan, ini nyusun genteng disusun. Setelah disusun rapi, baru dia bertugas mencari yang sembunyi. Ketemu semua, digilir lagi, ngelempar pecahan genteng lagi, berurutan. Ya, kalau apes, misalnya dia mencari teman yang sembunyi, ada teman yang lain keluar, ditendang itu genteng. Udah pecah, berhamburan lagi. Ya dia nyusun lagi. Begitu seterusnya. Jadi, apa pelajaran kearifan lokal dari permainan ini? Yaitu melatih ketelatenan, melatih kesabaran. Nyusun genteng itu kan sulit, dari pecahan genteng yang besar, lebih kecil lagi, disusun terus sampai yang terkecil. Itu melatih ketelatenan, melatih kesabaran. Ya kalau nggak telaten, nggak sabar, ya nggak bisa bermain ini. Mangkel yang ada. Kadang-kadang kan ketika besarnya genteng itu tidak berurutan, kadang-kadang sampai di atas roboh lagi karena tidak seimbang. Jadi menyusun pecahan genteng itu kan menyusun keseimbangan genteng juga. Ketika tidak seimbang, roboh, ya nyusun lagi. Luar biasanya permainan tempo dulu. Melatih kesabaran, melatih ketelatenan. Nah, setelah sabar menyusun genteng, telaten, masih juga melatih kesabaran, mencari teman-teman yang tadi yang sembunyi, dicari. Hebatnya permainan tempo dulu. Terus berikutnya, setelah teka-tekan, ada juga permainan tempo dulu yang namanya, jadi kami menamainya dulu yaitu Cow. Mengapa dinamai Cow? Ini karena kita mengucapkan kata Cow tidak boleh putus. Tidak boleh putus, tidak boleh bernapas. Ada dikasih garis, misalnya kita ya home pimpa, kita yang kalah, jadi kita yang jadi. Nah, yang lain itu 4 anak, 5 anak di luar garis itu, kita yang kalah itu yang teriak Cow sambil tarikan nafas, Cow, dikejar 4 anak itu, lari terus. Sebelum nafas putus, kita harus bisa nyentuh 1 orang anak. Ya adu lari. Nah, kalau nafas kita putus, nafas putus, kita pegang nggak sah, tetap kita yang jadi. Ini luar biasanya. Lari, mengajarkan ketangkasan, melatih otot. Teriak Cow, melatih pernafasan. Ada luar biasa. Terus di akhir permainan biasanya ada juga istilahnya, yaitu mengejar buruan. Mengejar
buruan. Jadi yang kalah tadi akan ngejar. Nah, pada waktu ngejar itulah yang dikejar itu buruannya itu lari sembunyi kemana-mana. Itu harus ketemu semua. Nah, sembunyinya inilah macam-macam. Untuk menghindari untuk ketemu, misalnya ada sembunyi di bawahnya keranda mayat, ada yang sembunyi di lubang liang lahat kuburan. Di daerah saya kan liang lahat disediakan dulu untuk kuburan karena tanahnya tanah batu. Sembunyi di situ kadang-kadang. Ada yang sembunyi ke gua, dicari. Apa tidak luar biasa? Luar biasa. Ada ketangkasan di situ. Ada melatih otot olahraga di situ. Nah, berikutnya ada juga permainan ini mirip pramuka sebenarnya, yaitu nak panaan. Namanya nak panaan. Sama dengan ketika kita ikut pramuka, kita mencari jejak, mencari barang-barang apa, kertas, barang-barang apa yang disembunyikan dengan tanda apa? Dengan tanda panah. Nah, kami dulu menyebutnya permainan nak panaan. Kita mencari siapa? Mencari teman yang sembunyi, mencari apa-apa yang disembunyikan dengan cara ngasih tanda panah. Kita harus nyusuri panah itu kemana-mana. Di temannya sembunyi, cara mencarinya ngasih tanda panah, kita harus ikuti panah itu. Jadi sudah ada pramuka, padahal itu tidak ikut pramuka di sekolah, tapi permainannya sudah menunjukkan ada unsur pendidikan pramuka di situ. Apa tidak hebat permainan tempo dulu? Sangat luar biasa. Nah, ada juga dulu permainan waktu saya kecil dulu, yaitu lar-kolar-jeng. Lar-kolar-jeng yaitu permainan, ya biasanya anak-anak itu meluk. Misalnya 9 anak dipeluk gitu, 9 anak. Kita hempimpa, siapa yang kalah, dia ada di depan. Di depan menghadap sama anak, berhadap-hadapan. Nah, teman yang menang semua itu nanti saling peluk. Misalnya 8 anak saling peluk. Ada yang jaga yang depan. Gini tangannya. Terus yang kalah tadi di depannya, tugasnya yang kalah adalah memegang ekor dari ular itu. Nah, yang depan sibuk jagain. Gini terus, semakin panjang ekornya makin bisa itu. Bisa ditangkap ekornya. Ketika ekornya ketangkap, jadi gantian dia yang ke depan yang kalah. Sambil nyanyi, lar kolar jeng olarangi ke abunto, lar kolar jeng olarangi ke abunto. Lar kolar jeng itu ular yang panjang, ularnya menggigit ekor katanya. Apa filosofi dari permainan ini yang dapat kita jadikan pembelajaran? Kekompakan, gotong royong kan, itu kan teamwork gitu. Yang 8 anak kan teamwork, harus bisa bekerja sama itu. Jadi kalau mau dikejar sama yang kalah itu, ekornya lari semua, dia harus ada di belakangnya yang depan. Ini kan kekompakan. Kadang-kadang disiksa putus itu ekornya karena jatuh ditangkap. Inilah luar biasanya permainan tempo dulu. Ternyata dari beberapa permainan kearifan lokal ini banyak yang mencerminkan
profil pelajar Pancasila yang sedang digalakkan pada akhir-akhir ini. Dulu saya kalau waktu bermain biasanya pas setelah pulang dari sekolah madrasah dini ya sore, itu 4:30 main. Sebelum adzan maghrib sudah pulang karena harus ke surau ke Langgar. Itu sudah profil yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena setelah itu harus ke surau, ngaji ke Langgar. Udah dengan anak sekarang kan, ada nih tetap main dengan game. Permainan saat itu dulu. Gotong royong sudah jelas ada di situ, gotong royong. Profil pelajar Pancasila yang ketiga, bergotong royong. Gotong royong, jelas sudah gotong royong. Tim, kolaborasi dengan teman. Kayak LAR-Kolarjen, kalau nggak gotong royong, ya nggak bisa. Benteng, nggak gotong royong, nggak kolaborasi dengan teman, nggak kompak, nggak bisa. Jadi ada nilai gotong royong di situ. Luar biasa. Terus berikutnya yaitu ada kreativitas. Karena apa? Karena menciptakan produk, menciptakan barang. Pesapian tapa kita membuat dari pelepah pisang hewan sapi. Pada kerapan nyamplong kita membuat buah nyamplong seperti ban. Kreativitas dulu saya membuat mobil-mobilan, permainannya. Dari mana? Box mobilnya dari bungkus rokok. Bannya dari mana? Dari jeruk, buah jeruk yang kecil, atau buat dari sandal. Kreativitas. Udah terpenuhi unsur kreatif di profil pelajar Pancasila. Luar biasa. Bernalar kritis, ya sudah bernalar kritis anak-anak dulu. Contohnya apa bernalar kritis? Ya ketika main penteng itu, jadi ketika dia salah menghitung kelipatan, ya disalahkan, kritis. Misalnya 7, setelah 7, 14. Setelah 14 kan kelipatan 7 seharusnya 21. Misalnya dia 22, disalahkan, kritis harus terpenuhi. Jadi profil pelajar Pancasila dengan permainan tempo dulu banyak yang sudah terpenuhi. Gotong royongnya sudah terpenuhi. Bernalar kritisnya sudah terpenuhi. Kreativitasnya sudah terpenuhi. Mandiri, benar mandiri anak-anak dulu. Karena buat sendiri, tidak bergantung kepada orang lain. Cari bahan-bahan sendiri. Jadi itulah beberapa kelebihan permainan jadul tempo dulu yang ternyata sangat luar biasa. Mengajarkan kekompakan, mengajarkan kesabaran, mengajarkan ketelatenan, mengajarkan kecermatan, mengajarkan konsentrasi juga. Selain memang juga mengajarkan kebugaran otot jasmani. Bahkan juga disisipkan nilai-nilai pembelajaran. Contohnya kelipatan itu tadi. Jadi sebenarnya rindu akan permainan tempo dulu yang sangat luar biasa.
Tapi sekarang kan, dulu permainannya ya rata-rata nggak ada modal, nggak bondo, bergantung kreativitas kita. Permainan morsomora cuman modalnya ya bikin bujur sangkar, bikin kotak-kotak di tanah, bikin pecahan genteng, kan nggak ada modal. Penting kayu modalnya. Mobil-mobilan ya cuman cari bungkus rokok, hampir gak ada modal. Beda dengan permainan sekarang, game yang butuh kuota internet, dan ternyata makin ketagihan, efeknya anak cenderung individualisme, tidak tahu waktu. Jadi rasa peduli sama teman sudah tidak ada sama sekali. Jadi inilah PR bagi para orang tua untuk arif dan bijak dalam mendidik para putra-putrinya. Jadi semoga live yang tidak seberapa ini bisa ada nilai manfaat yang dapat sampean temukan, sehingga paling tidak kita bisa membentengi anak-anak kita. Paling tidak kita bisa mengembalikan nostalgia anak-anak kita tentang permainan-permainan yang dulu lagi, yang sekarang sudah mulai tergerus dengan kecanggihan teknologi. Jadi jangan salahkan anak didik kita, putra-putri kita, karena rasa individualismenya sudah semakin tinggi, karena permainannya sudah rata-rata sudah tidak mendidik lagi. Beda dengan permainan saya tempo dulu yang sangat luar biasa, penuh dengan kearifan lokal. Akhirnya sampai di sini dulu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga konten yang tidak seberapa ini bisa memberikan nilai tambah bagi kita semua. Saya cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.